Presiden Joko Widodo semakin serius ingin menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade pada tahun 2032 mendatang. Meskipun masih 12 tahun lagi, tapi Indonesia saat ini sudah dalam proses persiapan untuk bersaing dengan negara lain. Seperti apa selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam mimpi Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Jadi 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan rencananya untuk mengajukan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032 ke Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Nah, tidak disangka ternyata pada tahun ini Indonesia sudah resmi mengajukan dan telah masuk ke dalam proses bidding tuan rumah. Dalam bursa pencalonan ini Indonesia akan bersaing dengan banyak negara, ada Australia, kemudian ada Jerman, ada Unifikasi Korea, kemudian ada Qatar, China, dan juga India. Nah, menuju penetapan yang akan diputuskan pada tahun 2024 nanti, Presiden meminta kementerian terkait dan Komite Olimpiade Indonesia untuk berkoordinasi dan juga menyiapkan berbagai hal. Mulai dari membentuk tim khusus, kemudian menyusun proposal seperti rancangan anggaran hingga membuat roadmap Olimpiade. Nah, menariknya IOC kali ini menerapkan norma baru bagi setiap tuan rumah Olimpiade. Jadi norma baru tersebut adalah menggelar ajang yang sederhana dan juga hemat biaya. Jadi tentu saja Presiden Jokowi menyambut baik hal ini dan berharap agar tim khusus yang nanti ditugaskan bisa beradaptasi dan memahami bahwa Olimpiade bukan lagi sekedar gebiar kemewahan, tetapi adalah sejauh mana inovasi dan kreativitas bisa terus dilakukan. Nah, selain itu alasan utama ingin kembali menggelar ajang olahraga internasional di tanah air juga tidak lepas dari pengalaman Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games. Kita akan flashback seperti apa di slide berikutnya. Sukses menjadi tuan rumah Asian Games sebanyak 2 kali meyakinkan Indonesia mampu menyelenggarakan event yang lebih besar lagi. Jadi tidak hanya raihan prestasi, tapi juga ada dampak positif yang datang dari sana. Berdasarkan data Bappenas, sumbangsi Asian Games 2018 pada pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 45 triliun rupiah. Jadi meski lokasinya hanya berlangsung di Jakarta dan Palembang, namun kontribusinya juga meluas sampai ke seluruh Indonesia. Mulai itu dari sektor pariwisata yang naik 26,1%, kemudian konsumsi sebesar 54%, dan belum lagi keuntungan multiplier effect yang juga merembet ke sektor investasi, industri, hingga UMKM. Nah, meski bisa dikatakan balik modal atau untung banyak ya, karena pemerintah hanya mengeluarkan dana sekitar 24 triliun rupiah untuk Asian Games 2018, bukan berarti tidak ada masalahnya. Yang pertama adalah kendala dari infrastruktur, di mana pembangunan light rail transit atau LRT untuk menunjang transportasi atlet ini ternyata tidak sesuai jadwal. Salah satu LRT rute Kelapa Gading menuju Velodrome ini pada akhirnya tidak jadi dipakai dan malah membuat para atlet ini tidak menggunakan fasilitas tersebut untuk menuju venue pertandingan karena alasan keselamatan. Nah, kemudian dari aspek pengamanan, misalnya pengamanan aset. Jadi jelang hitungan hari Asian Games 2018, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang yang sudah dibangun dengan taraf internasional 335 kursinya dirusak oleh supporter Sriwijaya FC. Jadi alhasil panitia pun juga harus mengebut cepat perbaikan agar bisa layak digunakan untuk Asian Games. Nah, dari berbagai persoalan yang ternyata tentu menjadi pembelajaran ya buat Indonesia untuk event olahraga selanjutnya. Terlebih juga ada beberapa rekam jejak negara lain yang tentunya memiliki tantangan berat dalam menggelar Olimpiade. Kita akan cek di slide berikutnya. Nah, jujur saja tantangan utama untuk menggelar event sekelas Olimpiade pasti membutuhkan dana yang besar. Yunani dan Brazil menjadi contoh nyata yang mengalami kerugian besar setelah menjadi tuan rumah. Olimpiade tahun 2004 di Yunani misalnya memakan biaya sebesar 11 miliar dolar atau ternyata 2 kali lebih besar dan ternyata juga disebut-sebut sebagai biang keladi bangkrutnya negara Yunani. Begitu pula dengan Brazil yang menghelat Olimpiade tahun 2016 di masa kala Brasil yang ternyata juga masih belum pulih dari krisis keuangan tahun 2008, organisasi penyelenggara ini sampai terlilit hutang
sebesar 113 juta dolar dan bahkan sempat meminta bantuan kepada IOC namun akhirnya ditolak. Nah, bagaimana dengan kerugian Olimpiade yang seharusnya berlangsung pada tahun ini di Jepang dan ternyata akhirnya diundur 1 tahun akibat pandemi. Nah, surat kabar Jepang Nikkei mengklaim biaya tambahan akibat penundaan telah mencapai 2,7 miliar dolar dan Dewan Audit Nasional juga menyatakan Jepang sendiri telah menghabiskan 2 kali lipat dari anggaran yang disebutkan, yaitu sebesar 12,6 miliar dolar untuk Olimpiade. Nah, jadi penundaan tersebut tidak hanya berdampak bagi anggaran belanja nasional Jepang, Jepang pun juga akhirnya harus menunggu lama return dari investasi yang sudah dikeluarkan untuk Olimpiade. Nah, intinya di masa pandemi ini akan ada segudang tantangan berat ya yang harus dilalui untuk dapat menghelat pesta olahraga terbesar di dunia. Tentunya kita harapkan saja semoga persiapannya lancar dan mimpi Presiden Jokowi buat Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2023 bisa menjadi kenyataan.